Pembabaran Dhamma kepada para siswa Kesapa Bersaudara, Bimbisara, Sariputta, dan Moggallana. Kesapa bersaudara. Di Patrya pertama, saat Sang Buddha sedang melanjutkan perjalanan dan tiba di Uruvela, dan pada waktu itu juga tiga pertapa bersaudara sedang berdiam di hutan Uruvela. Ketiga pertapa itu bernama Uruvela Kasapa, Nadi Kasapa, dan Gaya Kasapa. Kemudian Sang Buddha mendatangi pertapaan Uruvela Kasapa. Patria kedua. Setelah itu Buddha tinggal di sebuah hutan di dekat pertapaan Uruvela Kasapa. Setelah juga pertama malam itu berlalu, di saat tengah malam empat raja dewa dari empat wilayah Dewa Catu Maharajika dengan cahaya yang gilang gemilang yang memancar dari tubuh mereka menyinari seluruh hutan, datang ke hadapan Buddha, bersujud dengan penuh hormat dan berdiri di tempat yang semestinya. Pati Haria ketiga. Pada malam berikutnya, setelah jaga pertama malam itu berlalu, di saat tengah malam, Saka pemimpin para dewa dengan cahaya yang megah yang memancar dari tubuhnya menyinari seluruh hutan, yang bahkan lebih indah dan lebih megah daripada empat raja dewa dari empat wilayah yang datang malam sebelumnya. Datang ke depan Buddha bersujud dengan penuh hormat dan berdiri di tempat yang semestinya. Pati Haria keempat. Pada suatu malam lainnya, setelah jaga pertama malam itu berlalu, di saat tengah malam, Brahma Sahampati dengan cahaya tubuhnya yang gilang gemilang menerangi seluruh hutan, yang bahkan lebih megah daripada Dewa Catu Maharajika dan Saka, datang ke hadapan Buddha, bersujud dengan penuh hormat, berdiri di tempat yang semestinya untuk mendengarkan Dhamma. Pati Haria kelima. Telah menjadi kebiasaan bagi penduduk negara Anga dan Magadha untuk memberi penghormatan kepada Orowela Kasapa dalam suatu festival persembahan bulanan secara besar-besaran. Menjelang hari festival tersebut, Buddha sedang berdiam di hutan Orowela. Sehari sebelum festival, para penduduk menyiapkan hidangan makanan dan pergi ke Orowela Kasapa keesokan paginya untuk memberikan penghormatan. Pati Haria ke-6. Suatu hari, seorang budak perempuan dari seorang pedagang dari Sena Nigama bernama Pana meninggal dunia. Jenazahnya dibungkus dengan kain dari bahan serat rami dan diletakkan di tanah pekuburan. Setelah dengan lembut mengusir satu tumba, kira-kira sama dengan 8 kaleng susu belatung, Buddha mengambil kain serat kami tersebut untuk dipakai sebagai jubah terbuat dari kain-kain buangan yang diambil dari tumpukan sampah Pamsukulika. Pati Haria ketujuh. Keesokan harinya, Urela Kasapa mendatangi Buddha dan mengundangnya untuk makan. Sang Buddha pun menjawab, "Baiklah Urela Kasapa, kau pergilah terlebih dahulu, nanti aku akan menyusul." Kemudian setelah berkata demikian, Buddha pergi menuju pohon jambu di ujung Jambu Dipa dan kembali ke tempat Urela Kasapa dengan membawa buah jambu dan duduk di perapian Urela Kasapa. Setelah menyuruhku untuk pergi lebih dahulu, biku ini pergi ke pohon jambu di ujung Jambu Dipa dan mengambil buah jambu. Kembali lebih dahulu ke sini dan duduk di perapian. Biku ini pasti sangat sakti. Namun, meskipun ia sangat sakti, ia belum menjadi arahanta sepertiku. Dengan asapa yang telah mengiring, meskipun Buddha mengetahui pikiran Urewela Kasapa, ia menahan diri dan tetap bersabar seperti sebelumnya. Menunggu matangnya indra si petapa, ia tetap tinggal di hutan itu menerima dan memakan makanan yang didanakan oleh Urewela Kasapa. Pati Haria ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Keesokan paginya, Urewela Kasapa mendatangi Buddha dan mengundangnya untuk makan. Sang Buddha pun menjawab, "Baiklah Urewela Kasapa, kau pergilah terlebih dahulu, nanti aku akan menyusul." Kemudian setelah berkata demikian, Buddha pergi ke pohon mangga di dekat pohon jambu di ujung Jambu Dipa dan mengambil buah mangga. Buddha pergi ke pohon embelik mirobalan di sekitar pohon jambu di ujung Jambu Dipa dan mengambil embelik mirobalan. Buddha pergi ke pohon mirobalan kuning di dekat pohon jambu di ujung Jambu Dipa dan mengambil buah mirobalan kuning. Pergi ke alam Dewa Tawatimsa dan mengambil bunga koral, kemudian kembali lebih dahulu dari Urwela Kasapa dan duduk di perampian. Pati Haria ke-12 dan seterusnya.
Pada suatu ketika, 500 petapa ingin mengadakan upacara pemujaan api. Mereka berusaha membelah kayu namun tidak mampu melakukannya. Mereka berpikir, ketidakmampuan kami untuk membelah kayu pasti disebabkan oleh kesaktian biku tersebut. Ketika Orwella Kasapa melaporkan hal ini kepada Buddha, Buddha bertanya, "Oh Kasapa, apakah engkau ingin kayu-kayu itu terbelah?" Dan Orwella Kasapa menjawab, "Biku, kami ingin kayu-kayu itu terbelah." Dengan kekuatan gaib Buddha, 500 kayu itu terbelah berkeping-keping secara bersamaan. Kemudian lagi, Orwella Kasapa berpikir, biku ini mampu membelah kayu itu sekaligus yang tidak dapat dilakukan oleh murid-muridku. Biku ini pasti sangat sakti. Namun meskipun ia sangat sakti, ia belum menjadi arahanta sepertiku dengan asapa yang telah mengering. Pada waktu yang lain lagi, 500 petapa tidak dapat memadamkan api setelah selesai melakukan upacara pemujaan api. Mereka berpikir, ketidakmampuan kami untuk memadamkan api pasti disebabkan oleh kesaktian biku tersebut. Ketika Orwella Kasapa melaporkan hal ini kepada Buddha, Buddha bertanya, "Kasapa, apakah engkau ingin api-api itu padam?" Dan Orwella Kasapa menjawab, "Biku, kami ingin api-api itu padam." Dengan kekuatan gaib Buddha, 500 api unggun besar yang menyala berkobar-kobar seketika padam secara bersamaan. Kemudian lagi, Orwella Kasapa berpikir, biku ini mampu memadamkan 500 api unggun besar secara bersamaan yang tidak dapat dipadamkan oleh murid-muridku. Biku ini pasti sangat sakti. Namun meskipun ia sangat sakti, ia belum menjadi arahanta sepertiku dengan asapa yang telah mengering. Suatu hari, turun hujan yang sangat lebat meskipun bukan musim hujan di hutan Orwella, di mana Buddha berdiam. Air mengalir dengan deras terus-menerus tanpa henti. Tempat di mana Buddha berada adalah dataran yang rendah sehingga mudah terkena banjir. Pada waktu itu, Buddha berpikir, lebih baik aku menghalau aliran air di sekelilingku dan berjalan mondar-mandir di atas tanah yang dikelilingi oleh air dan tertutup debu tebal. Demikianlah beliau menghalau aliran air di sekelilingnya dan berjalan mondar-mandir di atas tanah yang dikelilingi oleh air dan tertutup oleh debu tebal. Buddha menyampaikan Adita Pariyaya Sutta yang menjelaskan secara terperinci bagaimana 6 pintu indera, 6 objek indera, 6 bentuk kesadaran, 6 bentuk kontak, 18 jenis perasaan yang muncul melalui kontak, Pacaya Wedana terbakar oleh api nafsu atau raga, api kebencian atau dosa, api kebodohan, moha, api kelahiran, usia tua dan kematian, kesedihan, penyelesaian, kesakitan, duka cita, dan keputusasaan. Sewaktu Buddha menyampaikan khotbah ini, 1000 biku tersebut mencapai pengetahuan 4 jalan berturut-turut dan menjadi arahanta dengan asapa yang padam. Dengan demikian, batin 1000 biku tersebut terbebas total dari asapa yang telah padam dan tidak dapat muncul kembali karena mereka, para biku, telah secara total melenyapkan keterikatan karena kemelekatan atau tanha dan pandangan salah terhadap segala sesuatu sebagai ini adalah aku, ini adalah milikku. Mereka terbebas total dari asapa yang mencapai akhir dengan tidak lahir kembali. Kunjungan Buddha ke Raja Gaha. Ketika Buddha menetap di Gaya Sisa selama waktu yang ia perlukan untuk membebaskan 1000 mantan petapa dan membantu mereka mencapai arahanta pahala, ia melakukan perjalanan menuju Raja Gaha diiringi oleh mereka yang telah menjadi arahanta. Buddha melakukan perjalanan ini untuk memenuhi janjinya kepada Raja Bimbisara yang berjumpa dengannya pada waktu lalu melepaskan keduniawian. Setelah berjalan jauh, akhirnya ia tiba di hutan pohon pala muda dekat Raja Gaha. Ia berdiam di bawah pohon banyam Supatita yang memberikan ketuduhan dan biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan bagi orang-orang di sana. Selanjutnya, ketika Buddha mengetahui bahwa Raja Bimbisara dan 120.000 Brahmana telah memiliki pikiran yang tenang, teguh, lembut, lunak, bebas dari rintangan, gembira, jernih, serta mudah diajari, Buddha membabarkan dhamma yang telah ia temukan. Samukai Sika Dhamma Desana.
yaitu 4 kebenaran mulia, sehingga akhirnya 110.000 Brahmana yang dipimpin oleh Raja Bimbasara mencapai Satapati Pala. Sisanya 10.000 Brahmana menjadi umat awam yang menyatakan berlindung kepada 3 perlindungan. 5 keinginan Raja Bimbasara. Kemudian Raja Bimbasara, Raja Magadha yang sekarang telah menjadi seorang Sotapana, berkata kepada Buddha, "Yang mulia, dulu sewaktu saya masih menjadi seorang pangeran muda, saya memiliki 5 keinginan. Sekarang semuanya telah terpenuhi." Nah, teman-teman, inilah 5 keinginan dari Raja Bimbasara. Dengan perumpamaan duniawi, bagaikan apa yang terbalik telah dikembalikan ke posisinya yang semestinya, bagaikan seorang yang memegang lampu di dalam kegelapan, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat benda-benda. Demikian pula yang mulia Buddha telah menemukan dan membabarkan dhamma dan indah ini. Mendengar berita mengenai kedatangan Buddha di Rajagaha, Raja Suddhodana mengirim beberapa orang menteri yang masing-masing disertai oleh 1.000 orang pelayan untuk mengundang Buddha agar mengunjungi kota kerajaan. Peristiwa ini terjadi pada hari-hari setelah purnama di bulan Pusa. Saat itu adalah hari pertama bulan Magha dan Buddha telah berada di Rajagaha selama kira-kira setengah bulan. Pada waktu itu, seorang guru besar petapa pengembara Sanjaya sedang menetap di Rajagaha bersama dengan 250 orang pengikutnya. Saat itu, petapa pengembara Upatissa yang kelak akan menjadi siswa utama bernama Yang Mulia Sariputta dan petapa pengembara Kaulita yang kelak menjadi siswa utama bernama Yang Mulia Moggallana sedang berlatih di bawah bimbingan guru besar Sanjaya. Suatu hari, kira-kira hari pertama di bulan Phalguna, Yang Mulia Asaji, salah satu dari Pancawaga, setelah merapikan jubahnya dan mengambil mangkuk serta jubah atasnya, pergi menuju Rajagaha untuk menerima dana makanan. Penampilan dan tingkah lakunya sangatlah berwibawa dan penuh keyakinan. Saat berjalan, selalu memandang ke depan dengan membatasi tatapan mata dalam jarak 4 lengan. Ketika petapa Upatissa kelak menjadi Sariputta, melihat Yang Mulia Asaji memasuki Rajagaha dengan penampilnya anggun dan berwibawa, ia berpikir, selanjutnya Yang Mulia Asaji mengajarkan dhamma yang lengkap dengan makna terpenting dari 4 kebenaran mulia. Kelompok kehidupan yang dikenal dengan kebenaran tentang duka, duka saca, berasal dari nafsu, tanha, atau kebenaran akan asal mula duka, samudaya saca. Guru kami yang telah mencapai pencerahan sempurna mengajarkan mengenai kebenaran tentang duka, duka saca, dan kebenaran tentang penyebab duka, samudaya saca. Beliau juga mengajarkan kebenaran tentang lenyapnya duka, nirodha saca, dan kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya duka, magga saca. Demikianlah ajaran suci yang dianut oleh petapa mulia. Guru kami yang menjelaskan 4 kebenaran mulia ini secara terperinci. Setelah mendengar setengah bagian dari khotbah tersebut, petapa pengembara Upatissita mencapai buah tingkat kesucian Sotapanna. Ia terus mendengarkan setengah bagian berikutnya dari khotbah tersebut ketika ia telah menjadi seorang Sotapanna. Upatissa kemudian berkata, "Esewa dhammo yaditawa dewa pacau yata padamasokam aditam abatatam baukehi kapanauhutehi." Setelah berkata demikian, terpikir oleh petapa pengembara Upatissa bahwa pasti ada hal-hal yang lebih istimewa dalam hal non-duniawi ini, bahkan sebelum ia mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ia kemudian memohon kepada Yang Mulia Asaji sebagai jangan ajarkan tingkat yang lebih tinggi dari ajaran ini. Aku mohon agar engkau memberitahukan kepadaku di mana guru kita yang telah mencapai pencerahan sempurna sekarang berada. Teman, Tathagata sedang berada di wihara Weluwana, jawab Yang Mulia Asaji. Selanjutnya petapa pengembara Upatissa berkata, "Kalau begitu, Yang Mulia, silakan duluan. Aku berjanji memenuhi janjiku kepadanya, aku akan menyusul bersama temanku ke hadapan Buddha." Kemudian ia memberi hormat dengan bersujud kepada Thera, mengitarinya 3 kali
sebagai ungkapan terima kasih dan melanjutkan perjalanan menuju kediaman para petapa pengembara. Petapa pengembara Kolita mencapai tingkat kesucian Sotapana ketika petapa pengembara Kolita melihat petapa pengembara Upatissa datang mendekat. Bahkan dari jauh ia berpikir, wajah sahabatku terlihat sangat berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pasti ia telah berhasil menembus nibbana abadi. Kemudian ia bertanya kepada Upatissa, sahabat, wajahmu sangat jernih dan tenang. Kulitmu bersih, cerah tanpa noda. Bagaimana bisa begitu, sahabatku? Apakah engkau telah memperoleh pengetahuan tentang nibbana abadi? Ya, sahabatku, aku sungguh telah menembus nibbana yang bebas dari kematian. Ketika ditanya oleh petapa pengembara Kolita, bagaimana ia mencapai nibbana abadi, Upatissa menceritakan secara terperinci apa yang terjadi pada pertemuannya dengan Yang Mulia Saji dan mengulang syair Ye Dhamma Hetupa bahwa dan seterusnya. Setelah mendengar syair tersebut sampai selesai, Kolita mencapai Sotapati Pala dan bertanya, sahabatku Upatissa, di manakah guru kita yang telah mencapai pencerahan sempurna sekarang berada? Upatissa menjawab, guru kita Tathagata berdiam di wihara Weluwana menurut Yang Mulia Asaji. Mendengar ini, Kolita yang selalu menurutkan kata hati berkata, jika demikian sahabat, mari kita pergi ke kediaman Tathagata. Buddha mulia yang mencapai pencerahan sempurna adalah guru kita. Kemudian kedua sahabat mendatangi guru besar Sanjaya dan melakukan 3 kali usaha sia-sia untuk membujuknya agar mau pergi menemui Tathagata bersama mereka. Akhirnya si guru besar bertanya, anak muda, dalam dunia ini manakah yang lebih baik, yang bijaksana atau yang tidak bijaksana? Ketika mereka menjawab, guru, dalam dunia ini banyak yang tidak bijaksana dan sedikit yang bijaksana. Si guru besar menyatakan keputusan terakhirnya, anak muda, jika begitu, orang bijaksana sebaiknya pergi kepada petapa Gotama bijaksana, dan mereka yang tidak bijaksana boleh datang kepadaku yang tidak bijaksana. Kalian semua boleh pergi, bagaimanapun aku tidak bisa bergabung dengan kalian. Demikianlah kedua sahabat disertai oleh 250 pengikut melakukan perjalanan menuju wihara Weluwana di mana Buddha berdiam. Mereka semua menjadi biku. Setelah bersujud kepada Buddha, mereka memohon kepada Buddha agar mereka diterima menjadi biku. Buddha yang mulia, Buddha yang mulia, sudilah menghabiskan kami menjadi biku. Buddha merentangkan tangannya yang keemasan dan memanggil mereka sama seperti sebelumnya dengan eta bihikawe dan seterusnya. Datanglah biku, terimalah penghabisan yang engkau minta. Anak-anakku, Dhamma telah sempurna diajarkan olehku. Berusahalah menjalani latihan yang mulia dalam 3 aspek untuk mengakhiri lingkaran penderitaan. Segera setelah Buddha mencakupkan kata-kata tersebut, kedua sahabat dan 250 teman-temannya berubah menjadi biku yang lengkap seperti para tera senior yang telah menjadi biku selama 60 tahun, lengkap dengan jubah dan 8 perlengkapan yang diciptakan secara gaib. Mereka memberi penghormatan kepada Buddha. Penampilan awal mereka mendadak lenyap secara gaib saat mereka berubah menjadi biku. Yang Mulia Moggallana mencapai tingkat kesucian arahata. Sejak penghabisannya, Yang Mulia Moggallana mulai melatih hidup suci di dalam hutan dengan sungguh-sungguh, dengan bergantung pada makanan yang berasal dari sebuah desa kecil Kalawaputa di kerajaan Magadha. Berusaha keras dalam latihannya, berjalan mondar-mandir di jalan setapak selama 7 hari penuh. Ia merasa letih dan lemah pada hari ke-7 dan terduduk di ujung jalan setapak. Kemudian mengantuk dikuasai oleh kelambanan. Tathagata membangunkannya dari kelambanan dengan memberikan ajaran dan instruksi sehingga akhirnya ia mampu mengatasinya. Setelah mendengarkan petunjuk Buddha mengenai meditasi terhadap unsur-unsur Dhatu Kama Tahana, ia berhasil mencapai 3 tingkat yang lebih tinggi dan mencapai tingkat Sawaka Paraminana. Kemudian Yang Mulia Sariputta mencapai tingkat kesucian
Arahata setengah bulan 15 hari sejak ia ditabiskan pada hari purnama di bulan Maga. Yang mulia Sariputa selagi berdiam bersama Buddha di Gua Sukarakata digali oleh babi di Gunung Gijakauta di Rajagaha mendengarkan khotbah Tathagata yaitu Wedanaparigaha Sutta yang juga dikenal dengan Diganaka Sutta dari 3 Paribhajaka Wagga Majjhima Panasa Majjhima Nikaya yang disampaikan kepada keponakan Sariputa petapa pengembara Diganaka dengan memerhatikan khotbah tersebut dengan tekun. Saya lupa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Agustio. Saya mahasiswa semester 1 Pendidikan Keagamaan Buddha di Sekolah Tinggi Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Itu tadi submateri yang saya sampaikan mengenai riwayat hidup Buddha Gautama yang diampu oleh Pak Percono, Magister Pendidikan Keagamaan Buddha. Nah, buat teman-teman juga yang bingung masih pengen kuliah di mana, ayo kuliah di STBN Sriwijaya. Unggul, buristik, dan berkarakter dan berciri kenusantaraan. Nah, terima kasih telah menonton. Salam dari saya, Sukihoto, Namo Buddhaya.